Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita dikagetkan dengan YouTube yang diupload oleh Yusuf Mansur yang mengatakan dirinya sebagai komisaris Grab yang selalu digaji walaupun tidur aja. Tapi pernyataannya itu kemudian dibantah oleh pengurus usaha Grab yang menampilkan siapa saja pemegang saham di PT tersebut. Ini kalau kita lihat Mansur ini lucu-lucu terus gitu. Kalau tidak kita tanggapi, orang melihat ini seolah-olah ini Islam kok begini gitu. Mau kita tanggapi, ada pula yang mengkritik sajian keras-keras. Ini nggak keras Pak, ini hanya menjelaskan fakta-fakta saja ya. Juga bukan dalam rangka menggibah. Mestinya yang disalahkan tuh yang suka aneh-aneh. Jangan saya yang disalahin gitu. Nah, upaya Yusuf Mansur sebenarnya dia ingin bertahan dari puing-puing keruntuhan yang dia bangun sendiri gitu. Misalnya dari cerita Paytrend. Paytrend itu sudah tutup permanen. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya nggak ada. Orang yang sudah menstorkan uangnya dalam jumlah banyak, itu semuanya digondol oleh Yusuf Mansur. Nanti saya ada datanya loh, cuma nggak dibuka sekarang. Kemana uang itu dia pindahkan. Sehingga perusahaannya ini tidak lagi berjalan seperti biasa gitu. Dia lari gitu aja. Kemudian karyawan-karyawan yang bekerja untuk dia, menjaga itu konternya, menjaga itu Paytrendnya sekian lama gitu. Terakhir dia nggak gaji tuh. Dilaporkan ke polisi pun dia tetap tidak mau membayar. Ada beberapa orang terpaksa mencari jalur hukum gitu. Mediasi pun Yusuf Mansur nggak mau bayar. Dia mau bayar cicil-cicilan gitu. Sampai nanti beberapa tahun baru dilunasi. Itu gaji loh. Gaji yang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Dia nggak mau bayar. Terus apa perbuatan ini kita biarkan gitu. Betapa sadisnya orang ini. Pada sisi yang lain, itu uang perusahaan itu dia kira tuh punya dia semua gitu. Maka dipindah untuk beli ini, beli itu gitu. Sehingga mengakibatkan usaha dia itu menjadi bangkrut. Begitu bangkrut, dia kabur. Kabur aja. Aneh dah jual. Gitu aja. Masa usaha secara profesional begitu aja pertanggungjawabannya. Nah, di Paytrend itu, berapa orang rugi ini sekedar ilustrasi ya. Paytrend itu kan orang di dalam setoran itu kan termasuk paket umrah merdeka. Paket umrah merdeka itu satu orang itu menyetor ya untuk umrah itu 3,5 juta. Selebihnya untuk bisnis Paytrend. Jumlah yang sudah mendaftar untuk umrah ini itu ada 6.400-an orang menurut pengacaranya Pak Davi ini. 6.400. Kalau dikali 3 juta saja, 3 juta saja, ya 3,5 juta itu lebih dari 20 miliar. Itu mulai tahun 2015 kalau nggak salah orang pengen umrah. Yang dijanjikan di saat itu store 3,5 juta bisa umrah. Tapi begitu uangnya ditagih, Yusuf Mansur pura-pura ini aja seperti cerita masyarakat yang diajak oleh Al-Quran berdialog itu, summun. Dia tuli aja. Bukmun, bisu aja udah gitu. Kemudian umyun, dia buta terhadap penderitaan orang, nggak mau tahu dia. Karena dulu itu ya orang mau store itu sekaligus dapat paket umrah, kira gitulah. Setelah bertahun-tahun, Yusuf Mansur mencoba ya dengan kepintarannya, dia kan memang hebat ini dalam bersilat lidah. Bapak kan belum lunas.
ini umrah 35 juta. Misalnya itu orang umrah murah kan cuma 25 udah bagus. Ini 35 juta, baru Ustaz 3,5 juta. Ya kalau nggak mau berangkat kan orangnya kembalikanlah uangnya. Mansur nggak mau. Karena memang akal bulusnya di awal itu bagaimana menggondol uang jemaah ini ya nggak dikembalikan sehingga orang punya cacat dokumen gitu. Kalau dibawa ke pengadilan, ini langkah pertamanya dia tidak punya data yang kuat. Tapi beberapa tentu ada ya. Tapi begitu nanti dia belum bayar lunas gitu. Lu lunas itu 35 juta baru berangkat. Orang bilang kapan berangkatnya kami lunasi gitu. Nggak ada titik temu. Tapi dia nggak mau kembalikan. Nah ini di Paytrend itu, wah itu korbannya itu banyak sekali. Puluhan miliar uang jemaahnya diambil begitu saja. Kita nggak tahu nih apa persamaan dan perbedaannya nanti dengan Abu Tur, Fast Travel. Kita nggak tahu ya, nanti itu kan urusan hukum ya. Kalau urusan hukum, terus terang saya bukan menangani masalah hukum gitu. Tapi ini contohnya, begitu tuntutan tinggi, tiba-tiba Mansur bilang mencoba mempertahankan dengan eksistensi dirinya itu. Wah aneh ini, dari ditawarin jadi komisaris perusahaan Grab Car atau Grab apalah gitu. Tapi kemudian dibantah oleh pemegang saham itu, lantas dilampir, ini loh kami yang punya pengurus atau pemegang saham di perusahaan Grab. Nggak ada nama Iso Mansur, tapi dia nggak malu. Nggak malu dia begitu gitu. Orang sepopuler dia, itu nggak malu dia membuat pernyataan-pernyataan bohong gitu. Nah kita mencoba mengcounter ini, dia nggak orang pula apa gitu, bingung juga nih. Tapi kalau kita lihat, itu cara Iso Mansur bertahan di tengah eksistensi dirinya yang sedang menuju jurang kehancuran. Kalau kita mencoba mencari kutipannya dari Al-Quran, itu mungkin bisa disamakan dengan cerita yang dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Di mana Allah mengatakan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pemimpin selain dari Allah, seperti laba-laba katanya. Kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Itu seperti laba-laba yang berlindung di sarangnya. Ketahuilah kata Allah, sarang yang paling rapuh itu adalah sarang laba-laba. Kalau mereka mengetahuinya. Ini sebuah tamsil bagaimana orang mencoba bertahan dari kesia-siaan. Ya, seperti laba-laba mencoba melindungi dirinya dari serangan musuh-musuhnya. Sarangnya itu rapuh. Hanya bisa menipu sebentar saja, mengelabui sebentar gitu. Tapi begitu musuhnya tahu, maka sarang laba-laba itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi Mansur, cobalah tidak usah membuat hal-hal yang aneh-aneh lagi, mempertekankan diri, karena masyarakat sekarang ini sudah tahu. Begitu Pak Jam'an, tolonglah ya, jangan aneh-aneh terus, yang satu aja nggak selesai. Yang ini berdarah-darah, yang ini meninggalkan korban yang tidak tanggung-tanggung. Begitu orang tidak sesuai dokumen satu berteriak-teriak menang. Ini kan bukan soal menang kalah, benar salah. Data-data benar nggak? Sekira dengan nurani ini bisa diselesaikan. Gitu. Masih punya nurani nggak kita ini? Gitu. Ini kalau tidak punya nurani lagi ya susah membicarakannya. Maka bicara fakta-fakta hukum lah yang akan bicara. Dan pengikut atau pembaca atau pendengar yang nggak memahami persoalan dengan baik, jangan pula menuding-nuding saya mencari-cari masalah. Bukan itu. Bukan kita mau mencari masalah gitu. Kita ingin mencari kebenaran. Dan kebenaran yang diungkap itu tidak akan merusak Islam. Tidak akan merusak Islam. Walaupun pemegang kebenaran itu bukan orang Islam. Kebatilan yang dipegang itu walaupun dipegang oleh orang-orang Islam, itu perlu juga dihancurkan. Di zaman dulu itu kalau kita lihat,
Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah loh, itu berperkara dengan orang Yahudi. Karena ada kasus hutang piutang, Ali di saat itu tersangkut. Yahudi menggugat ke pengadilan. Tapi Ali nggak bela, oh ini anti Islam, Yahudi, nggak begitu. Sekarang ini dikit-dikit Yahudi, non Muslim, Grace, nggak begitu. Kebenaran itu tetaplah sebuah kebenaran. Jadi mudah-mudahan dengan cerita ini memberi inspirasi kepada kita. Ketika kita mengungkap kebenaran, nggak peduli kebenaran itu ada di pihak mana. Gitu. Yang jelas kebenaran itu adalah timbangan atau mizanullah fil alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini menyadarkan kita semua dan tidak ada gunanya bertahan di tengah upaya kesia-siaan. Karena datanya sudah terang benderang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.